Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Islami dari UPT SMA Negeri 7 Nrekang akan membawakan ceramah yang berjudul Keutamaan Orang yang Berilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yahdil fala hadiyalah. Puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat akal pikiran dan dihiasi dengan ilmu pengetahuan untuk bekal kita di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa menuntun umatnya untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Hanya orang-orang yang beriman yang mempergunakan niat akal pikiran dengan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu pengetahuan yang luas harus dengan belajar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbedaan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawilul ladzina ya'maluna wal ladzina ya'lamuna inna yatazakkaruna li'ulil albab. Yang artinya, katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Thalabul ilmi faridatan ala muslimin. Yang artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga menjelaskan sabdanya, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu pengetahuan, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala memudahkan surga baginya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, orang yang berilmu tidaklah sama dengan orang yang bodoh. Orang yang berilmu atau orang yang alim mempunyai kedudukan tertinggi, dihormati, disegani oleh masyarakat. Berbeda halnya dengan orang yang bodoh yang hanya dijadikan bahan olokan, dipandang hina dan disepelekan. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Selain kepandaian, seseorang juga harus berbekal dengan keimanan. Ilmu dan iman merupakan dua komponen utama agar derajat seseorang dapat ditinggikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam ayat di atas bahwa Allah akan meninggikan derajat seseorang yang berilmu dan beriman. Kecenderungan seseorang yang menyalahgunakan kepandaian tanpa dibarengi dengan keimanan, ia akan membodohi orang dan mencari keuntungan dengan jalan yang batil dan merasa pandai sendiri. Jika seseorang beriman namun tidak dibekali dengan pengetahuan, maka ia akan sulit mendapatkan derajat tertinggi di mata Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Ia melaksanakan ibadah tanpa dibarengi dengan ilmu, sehingga sering sekali salah dan tidak sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, marilah kita terus belajar, dan belajar. Jadikanlah setiap apa yang kita temui adalah guru, dan jadikanlah setiap apa yang kita lihat dan alami adalah pelajaran. Dengan demikian, kita dapat belajar dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Mari kita belajar selagi itu bermanfaat, karena tidak ada ruginya kita belajar selagi itu memungkinkan. Jangan manjakan otak kita tanpa menyibukkannya dengan aktivitas berpikir. Wa ma yazakkaruna ulil albab, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang menerima pelajaran. Dari firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Ilmu pengetahuan adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Hanya orang-orang yang pandai yang akan mengarungi kehidupan ini, karena ia mengerti apa yang harus dilakukan untuk kehidupan ini, bekal apa yang dipersiapkan, strategi apa yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah. Berbeda dengan orang yang bodoh yang tidak mengetahui apa yang bakal dia lakukan. Nabi bersabda yang artinya, siapa yang ingin kehidupan di dunia harus dengan belajar. Siapa yang ingin kehidupan di akhirat harus dengan belajar. Siapa yang ingin kehidupan di dunia dan akhirat harus dengan belajar. Al-Hadis.
ilmu yang bermanfaat adalah bekal yang dapat dibawa mati. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, jika salah satu di antara mati, maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, syahadat jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleha. Hadis riwayat. Demikianlah yang dapat kita pelajari pada hari ini. Marilah kita memicu diri untuk belajar, dan belajar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.